Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi semuanya. Hari ini kelas 6 SDN 2 Kutamana akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, membuatnya itu kolaborasi antara guru dengan siswanya. Kalian siap? Ya. Yakin? Yakin. Semangat pagi. Terima kasih, kita mulai ya. Ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, kalian hari ini kita akan membuat sesuatu yang akan menyelamatkan kelas kita, akan menyelamatkan diri kita. Loh, apa Pak? Apakah sejenis alat bantu misalkan seperti bedil, pistol? Bukan. Tapi kita di sini akan membuat sebuah keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak nanya nih, kenapa kalian sholat? Nah, kenapa kalian sholat? Wajib, karena agama kita mewajibkan Islam ya. Apakah kalian yakin bahwa agama Islam itu yang terbaik? Yakin tidak? Kalian sudah yakin bahwa Islam itu agama yang paling baik. Makanya kalau kita sudah yakin, ketika orang tua kalian menyuruh ngaji, kalian ngaji tidak? Kalau nyuruh sholat subuh, sholat kadang-kadang. Ayo kasih jangan lupa, gimana Pak? Salah. Tapi yang penting kan belajar ya. Jadi kalau misalkan kalian sekarang masih kesiangan, ya kedepannya jangan. Kalau kalian sebenarnya sudah punya dosa belum ya? Ada yang belum mungkin ya, ada yang belum yang usia kalian berarti. Ya intinya seperti ini ya. Kita jangan berpikir itu dosa atau apa, yang penting mah kita menjalankan ajaran agama kita ya. Kita yaitu agama. Oke. Nah, tapi sebelumnya Bapak ingin menyampaikan sesuatu dulu. Nanti ketika Bapak menyampaikan sesuatu, kalian introspeksi diri ya. Kalian introspeksi diri, apakah kalian itu termasuk yang mana? Ya, kita mulai ya. Susunan acaranya adalah pertama kita ada pembukaan, kedua pemaparan materi ya dari Bapak tentang budaya positif. Yang ketiga ini ada tanya jawab jadi. Terus pembuatan keyakinan kelas. Nah ini nih yang nanti kalian kerja kelompok ya. Satu kelompoknya 3 orang. Terus presentasi, apa sih Pak presentasi? Jadi kalian menyampaikan di depan kelas pakai mic nanti hasil diskusi kalian. Siap ya? Harus berani dong belajar berbicara di depan umum. Siapa tahu kalian nanti jadi presiden ya? Amin. Yang terakhir penutup. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan di sini adalah contoh-contoh kasus pelanggaran di sekolah. Betul tidak? Ada nih? Ada nggak? Berbicara kasar. Ada nggak? Banyak. Terus rambut gondrong dan diwarnai. Kalau sambil itu bukan gondrong, bear. Terus yang ketiga, mencoret-coret sarana dan prasarana. Apakah kalian pernah mencoret-coret buku? Nah, ada nggak? Bener ada. Buku sekolah ada. Terus nomor 4, merusak sarana dan prasarana sekolah. Berpusat pengki. Ada. Tapi dia sudah tahu loh. Dia sudah mengganti kemarin ya, yang warna hijau, warna biru. Terima kasih ya. Yang kelima, membuang sampah sembarangan. Ini yang paling sering. Itu kalian sudah membuang sampah di meja di dalam. Oh, kalau tidak, coba. Percaya tentang atau saling banget. Nomor 6, berkelahi. Ada berkelahi? Ternyata ada. Saling menghina apakah ada? Ada. Kalau terlambat datang ke sekolah? Siapa ini yang terlambat? Ada ya? Selanjutnya, pencurian. Pernah nggak mendengar pencurian? Yang pernah bilang uang? Yang berarti ada pencurian. Ya, ini juga ada. Tapi ini jarang ini sangat jarang. Yang selanjutnya tentang pakaian yang tidak sesuai aturan. Contohnya harus pakai sepatu, dia malah pakai sendal.
ada Amud, Amud itu katanya kakinya apa? Sobek kena batu. Jadi dia. Jadi kalau misalnya emang kalian sakit, tidak bisa pakai sepatu tidak apa-apa. Jadi sama Bapak dikasih dispensasi. Selanjutnya, nah kalian harus bisa mengerti disiplin positif. Nah, Bapak nanya nih, kalian kenapa sih kalau misalkan dengarkan, kata Bapak kerjakan tugasnya. Buang sampah sembarangan, Pak. Dengarkan. Jadi kalau misalkan Bapak suruh, tolong kerjakan tugasnya sampai beres. Kira-kira kenapa kalian mengerjakan tugas sampai beres? Karena apa? Pertama, apakah karena takut dihukum? Enggak. Apakah karena ingin mendapat nilai? Terus karena apa dong? Jujur dong, jujur. Karena ingin mendapat nilai. Ya, apalagi karena takut dihukum ya, takut pulangnya telat. Misalnya kalian. Terus kenapa kalian datangnya pagi-pagi tadi? Takut lambat. Kalau lambat takut apa? Dihukum. Oke. Atau takut tidak mendapat nilai. Oke. Perhatikan. Yang namanya disiplin positif itu harusnya, harus didasari oleh kesadaran diri. Jadi ulah karena Rahma datang Yusuf sih dihukum kok malas. Karena datang Yesus supaya menang nilai itu harus jangan ya. Tapi emang sudah jadi kesadaran diri. Jadi di dalam hal ini kita bilang ya memang kita harus berangkat ke sekolah itu pagi-pagi supaya tidak lama. Nah seperti itu. Jadi ulah karena takut dimarahi, takut dihukum jangan ya. Oke, saya lah Nah ini kita belajar nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah perilaku atau perbuatan yang diakui bahwa itu sebuah kebaikan. Contohnya, kalau malas, nilai-nilai kebajikan bukan malas. Kira-kira malas. Bukan ya. Nah, malas itu bukan. Nanti di sini nilai kebajikan akan ada banyak institusi, ada 6. Tapi secara umum, ini nilai kebajikan ya. Peduli. Kalau kalian peduli sama orang lain, berarti kalian sudah menjadi orang yang baik. Nah, terus apa lagi? Apa ini? Terus terangan. Nah ini. Ketika kalian ada masalah, sama Bapak tanya nih, misalkan ya, Jenny, kenapa kamu kesiangan? Jadi menjawabnya harus terus terang. Pak, abang tadi bangunnya kesiangan, itu aja. Jadi harus jujur. Kebersihan. Kalian sudah merasa bersih? Kelasnya sudah bersih? Berarti nilai kebajikan ini kalian belum bisa menerapkan ya, karena kelasnya ya kalau sini sih udah keren, udah bagus. Komitmen, terus belas kasih, percaya diri. Nah ini percaya diri. Ketika sama Bapak disuruh, silakan kalian ke depan dan presentasikan hasil diskusinya. Kayak kan gini, Pak Malu. Nah berarti kalian dulu jadi ini harus ada ini ya. Pokoknya mau salah mau bagaimanapun, yang penting percaya diri dulu aja. Ya. Terus apalagi bertujuan tenggang rasa. Gotong royong, ini nih gotong royong ya. Kita hari ini akan mempraktekkan gotong royong yaitu dengan cara berdiskusi. Rajin, kalian sudah merasa rajin belum? Belum. Ya mudah-mudahan kita pasti rajin. Keberanian, ini nih keberanian. Nah kemarin siapa yang berani jadi pembawa bendera? Siapa? Itu sudah berani. Masalah salaman nggak apa-apa biasa. Kreatif, semangat. Nah, ya semangat tadi ya. Kedermawanan, paham nggak? Dermawan itu artinya suka memberi. Jadi kalau misalkan ada teman yang tidak membawa pinjam penghapus, kasih pinjam, ini dermawan. Kejujuran, nah ini nih, misalkan ada apa ditanya, Nova, kenapa kemarin kamu tidak sekolah? Nah, sejujurnya hanya ngomong, kenapa sakit? Padahal ternyata di rumah data yang nggak sakit ya, karena malas, itu sampai HP, berarti tidak jujur. Rendah hati itu artinya apa sih? Rendah hati ya, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu malu. Rendah hati itu tidak sombong. Contohnya sekarang Iqbal sudah juara 1 ya. Nah Iqbal tidak boleh sombong, jadi harus rendah hati. Integritas itu kepercayaan dan banyak lagi. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Kita perhatikan. Ada tidak di sini? Malas. Ada tidak malas? Ada tidak? Cari. Malas. Tidak ada ya? Karena malas itu bukan nilai kebaikan, malas teman-teman. Atau berkelahi, ada berkelahi? Mana sih berkelahi? Di sini tidak ada, karena berkelahi itu bukan suatu kebaikan.
Apalagi? Bohong, ada bohong? Mencuri. Ini semua di sini adalah nilai-nilai yang baik-baik saja. Nah, ini teori motivasi. Ada 3 ya. Nanti kalian merasanya di mana nih? Pertama, kalian itu kalau berbuat sesuatu pasti ada tujuannya ya. Kalau berbuat sesuatu pasti ada tujuannya. Kalau kalian makan supaya apa makan? Supaya hidup, gitu loh. Supaya kenyang, supaya tidak lemes, supaya punya tenaga. Ada tujuannya. Yang juga sama. Jadi semua perbuatan ada motivasinya, tujuannya. Pertama, biasanya orang itu melakukan sesuatu karena takut dihukum. Contoh, kalian kalau sholat karena takut apa? Iya. Kenapa kalian sholat? Karena takut apa? Takut dosa. Takut masuk ke mana? Atau kebalikannya, karena ingin mendapat penghargaan. Sholat itu karena kita ingin masuk ke surga. Nah, apakah ini baik? Belum baik belum. Jadi kalau melakukan sesuatu itu jangan karena takut hukuman, jangan karena takut mendapat penghargaan, ingin mendapat penghargaan. Contohnya, kalau kalian sudah besar nanti ya, sudah besar, mengendarai motor. Kalau Yudama ingin motor besar, ke jalan raya, kalian memakai helm. Itu kira-kira kenapa memakai helm? Takut ditilang polisi, apalagi? Oke, jadi kebanyakan yang memakai helm itu takut ditilang polisi. Berarti dia memakai helm karena takut apa ini? Takut hukuman. Ya? Hukuman dong. Nah sekarang kalau kalian membawa kendaraan ke Parang Bongbong, kan tidak ada polisi tuh. Mau pakai helm tidak? Tidak, karena tidak ada polisi ya. Berarti kalian memakai helm itu nanti karena takut hukuman. Padahal harusnya bukan karena itu. Harusnya ini. Nah, jadi kepala ini adalah tubuh yang sangat berharga. Ketika terbentur biasanya akan terjadi stroke atau apalah ya, meninggal. Tahu stroke? Tahu. Kenapa gimana stroke? Tadi. Gitu ya. Jadi stroke itu organ tubuh tidak berfungsi karena gangguan otak. Nah, makanya helm itu belinya yang bagus ya. SNI. Standar Nasional Indonesia. Jadi jangan yang murah-murah. Soalnya begini, kalau jatuh, kalau murah pecah dong helmnya. Terus kepalanya? Udah yang bagus. Kuat ya. Nah harusnya kalau kalian melakukan sejarah, kalau kalian melakukan sesuatu harus berdasarkan ini karena menghargai diri sendiri. Kita ini manusia itu punya rasa sayang tidak manusia? Rasa sayang ya. Kalau ada manusia yang membunuh manusia, berarti dia tidak sayang. Karena yang saling bunuh itu bukan manusia tapi apa? Hewan. Silakan, hewan saling bunuh ya. Nah, kalau kita menghargai diri kita sebagai manusia, berarti kita jangan membunuh orang lain. Jangan membunuh, menghina pun tidak boleh. Lanjut. Nah ini kebutuhan dasar manusia ya. Perhatikan. Ini ada 5. Pertama, bertahan hidup. Contohnya, kalau makan, apalagi? Kalau tidur juga sama. Kalau makan tidak minum bagaimana? Keselak, berarti minum. Makan dan minum. Itu bertahan hidup ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kebutuhan loh. So, bayangkan kalau kalian di rumah sama orang tua tidak disayangi, sudah diberi uang jajan, kalau waktu kecil tidak dimandikan, mau tidak? Tidak. Atau rasa diterima, misalkan nih, Hendra kalau di kelas ini Hendra itu dibully, dikucilkan, tidak diterima, mau tidak? Tidak. Enggak dong ya, kasihan ya. Jadi kalau terus kesenangan, oke, dengarkan. Apakah kalian punya suatu kesenangan? Ya. Apa itu? Main HP. Main HP ya? Nonton itu. Itu apa itu kesenangan? Laki-laki biasanya apa kesenangannya? Main bola. Perempuan main TikTok. Tidak apa-apa. Yang penting positif. Banyak apa lihat status kaliannya ada yang status TikTok apa? Yang penting positif. Jangan mengumbar apa? Aurat atau mengumbar sesuatu yang tidak baik. Kesenangan. Terus kebebasan. Dengarkan. Kalau kata apa dipaksa ya. Semua kelas 6 semuanya harus bisa main bola. Mau tidak? Tidak. Tidak dong. Itu kan masalah ya main bola. Nah ini kalian pun harus punya kebebasan, bisa memilih terserah kalian. Kalian sukanya apa? Jadi Bapak tidak akan mengatur ya. Masak. Penguasaan. Nah ini penguasaan ini artinya menguasai sebuah materi pelajaran atau menguasai sebuah kemampuan.
Dulu Bapak waktu kelas SMA kelas 1, Bapak itu tidak bisa bahasa Inggris. Pas belajar bahasa Inggris, Bapak mah orang-orangan. Gue guru nerangkan di sini, Bapak datang bisanya. Karena Bapak tidak bisa bahasa Inggrisnya. Pas ditanya diem, kadang bolos. Nah, akhirnya ketika kelas 3 SMA, Bapak mikir, kalau begini terus bagaimana ini saya? Akhirnya Bapak kursus bahasa Inggris. Nah, setelah kursus bahasa Inggris, Bapak bisa tuh ya? Bisa. Nah, ketika pelajaran bahasa Inggris itu, Bapak jadi merasa percaya diri. Jadi ketika belajar pun jadi sangat senang gitu ya. Jadi senang, jadi semangat. Nah, makanya, jadi kalian pun sama. Kalau kalian tidak bisa suatu materi pelajaran, kalian harus semangat ya. Nah, jangan putus. Belajarnya benar sama Bapak. Kalau itu juga jauh. Jadi ya, ada 5 kebutuhan dasar. Selanjutnya, nah tadi Bapak nanya kan, kalau sesuatu sangat diyakini, maka kita akan melaksanakannya dengan baik. Oke ya. Kalau kita melakukan sesuatu hal karena kita yakin bahwa hal tersebut baik, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan baik. Nah, makanya hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Dulu kita pernah membuat kesepakatan kelas, masih ingat tidak? Kalau kesiangan hukumannya ada, kalau merusak barang hukumannya ada lagi. Sudah jelas kan? Ditanda tangan sama kalian. Kalau itu kesepakatan kelas, kalau ini kita membuat keyakinan kelas, beda lagi. Bedanya apa? Oke, perhatikan. Ini syarat-syaratnya ada berapa syarat banyak ya. Nanti kalian lupa dua di sini ya. Jadi cara membuat keyakinan kelas itu ada syaratnya. Pertama, harus abstrak, tidak perlu rinci, sedikit saja. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi harus yang umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan gini, bahasanya jangan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi bukan tidak boleh ada tidak, tapi harus buanglah sampah ke tempatnya. Jadi tidak baik. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi jangan banyak-banyak. Kalau kemarin aturannya berapa kita? Sampai berapa sih? 14 ya. Makanya itu sulit. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus bisa digunakan di sini. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, makanya Bapak ngajak kalian. Jadi yang membuatnya bukan hanya Bapak, tapi harus sama kalian. Karena keyakinan kelas ini akan digunakan oleh kita bersama. Selanjutnya, ya boleh yang tulisannya. Yang ketujuh, nah nanti akan perbaiki ya. Jadi kalau ada kesalahan kita perbaiki. Nah ini perbedaannya lihat. Aturan kelas nih yang kemarin. Tidak boleh mencuri. Aturannya ya. Jika meminjam barang milik orang lain harus minta izin. Tidak boleh merusak barang milik orang lain. Ada yang seperti itu? Wah. Jika meminjam barang milik orang lain harus dikembalikan. Jangan dimasukkan ke tas sendiri. Atau mencuritkan bernya. Selalu berterima kasih. Jadi kalau sudah pinjam harus terima kasih. Terus apa lagi? Tidak boleh saling menghina. Masih ada yang seperti itu kan? Ya, nanti kita buka keyakinan kelas. Dilarang berkelahi. Masih ada? Ini aturan kelas. Banyak ya. Nah, keyakinan kelas, ya dari yang 7 ini, kalau kita ubah keyakinan kelas, jadi sedikit loh. Perhatikan. Hanya sedikit. Tuh, kayak ini. Menghargai orang lain dan barang miliknya adalah suatu kebaikan. Perhatikan. Dari 7 ini cukup dalam satu kalimat. Menghargai orang lain dan barang miliknya adalah suatu kebaikan. Contohnya, tidak mencuri berarti menghargai barang milik orang lain. Jika meminjam barang milik orang lain harus minta izin. Berarti masuk mana nih? Nah, menghargai barang milik orang lain. Kalau dilarang berkelahi masuk kemana? Menghargai orang lain. Tidak boleh saling menghina. Mana masuknya? Nah, terus jika meminjam barang milik orang lain harus dikembalikan kemana ini? Nah, jadi yang banyak ini cukup satu saja. Jadi kalian pun nanti satu kelompoknya cukup membuat ini satu. Oke? Paham ya? Sangat gampang. Tapi nanti akan Bapak bagi kelompoknya. Ya, kelompok pasti beda. Sekarang diperhatikan. Contohnya nih, contoh. Nah, ini contoh kayak kelas. Ini kelas 1 ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Cukup, itu aja. Setiap anggota kelas perlu senam. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai.
Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Contohnya, kalau ada aturan seperti ini, tidak boleh berkelahi. Maksudnya kemana ini? Mana maksudnya? Tidak boleh berkelahi. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tidak boleh ada pencurian. Masuk kemana nih? Pencurian. Aman atau bisa menghargai atau gini. Guru harus mengajar setiap hari. Mana? Masuk ke mana? Mana? Oke, setiap anggota kelas perlu belajar. Itu aja. Harus melakukan tugas piket kelas. Masuk ke mana? Mana? Ini? Oke. Setiap siswa harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang mana? Ini. Oke. Setiap anak itu belajarnya harus gembira. Mana itu? Paham ya? Jadi dari banyak aturan itu hanya segini aja, bisa banyak-banyak. Oke, lanjut, ini ada contoh lagi. Nah, kalau ini lebih apa dikelompokkan lagi, nanti hormat, ada bekerja. Nah, nanti kelas kita akan membuat yang seperti ini ya. Perhatikan, ini contoh yang hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau ada aturan seperti ini, jangan merusak barang orang lain. Masuk ke mana? Ini ya. Nah, nanti kalian seperti itu tugasnya. Makanya nanti akan bapak bagi-bagi, ada yang bagian hormat, bagian bekerja, bagian diterima dan sebagainya. Siap ya? Udah ada kelompoknya? Udah? Nah, ini pembagian kelompoknya ya. Sekarang supaya adil nih. Bapak mana dulu ya? Cung dulu, mau siapa dulu? Soalnya nanti bapak klik akan keluar hurufnya. Cung. Oke, mau dulu ya. Siap, catat ya. Catat bagian apa? Lihat. Menyayangi tanaman. Ya, tulis. Siapa lagi, ayo. Oke. Siap ya? Menghargai teman dan guru. Tulis. Nah, siapa lagi, ayo. Itu dulu. Hak untuk belajar. Oke. Silakan. Keamanan. Oke, dulu. Siapa lagi? Oke, Bila siap? Kedermawanan. Siapa lagi? Oke, ramah sama gotong royong. Tulis satu dulu. Lagi yang mana belum yang mana? Bisa ini ulang dipanggil. Apa? Siap. Sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang keyakinan kelas. Hasil diskusi kami yang dibuat adalah tentang hak untuk belajar. Dan kami meyakini bahwa semua anak berhak untuk belajar dan mendapatkan pelayanan pendidikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang keyakinan kelas. Kami
meyakini bahwa setiap anggota kelas harus menjaga keamanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami meyakini bahwa sopan santun adalah perilaku yang sangat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.